Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas saham IPO. Nah, karena ini saham IPO-nya itu bareng-bareng guys. Dan banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, sebaiknya ikut yang mana?" Saya juga bingung guys ya. Saya juga bingung sama IPO yang bareng-bareng ini. Ini rata-rata listingnya tanggal berapa nih, guys? Kita lihat si beli ini ya. Itu penawaran umumnya itu sampai penawaran umum sampai tanggal 4. Nah, sekarang kan tanggal 2. Dan rata-rata IPO itu tanggal 8 dan tanggal 9 November itu hampir bareng nih, numpuk-numpuk nih. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 IPO itu numpuk di tanggal 8 dan tanggal 9 IPO-nya. Nah, jadi sebelum itu saya juga pengen istilahnya komplain lah ya ke bursa. Janganlah seperti ini. Namanya IPO kan kita juga pengen trading di saham IPO di awal-awal dia itu listing di bursa. Jadi ya kalau kedepannya tolong nih Pak Bursa ya, yang ngatur saham IPO ini dikasih jeda lah. Ya tanggal 8, ini tanggal 11, tanggal 15, tanggal 17 gitulah. Atau ini kan penawaran awalnya udah dari awal-awal Oktober ya, udah di IPO-IPOin aja di awal, jadi dikasih jeda beberapa hari atau minggu seperti itu, jadi enak ya, kita bisa istilahnya berpikir dengan jernih. Nah, kalau seperti ini kan kita jadi gabruk-gabrukan guys, wah duitnya juga istilahnya itu kebagi-bagi, jadi nggak maksimal. Nah, atau mungkin jangan-jangan yang bikin jadwal di bursa ini nggak pernah trading saham kali ya, nggak pernah beli saham itu di bursanya sendiri gitu ya nggak tahu guys. Nah, terlepas dari itu karena udah terjadi ya, karena kita harus milih juga. Ini kan IPO-nya tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi duit Mas Pur tetap aja harus dibagi. Nggak bisa gini ya, beli satu IPO besok udah TP beli lagi dia yang lain tuh nggak bisa, karena ini bareng-bareng. Jadi tetap Mas Pur harus milih nih, salah satu, salah dua, atau salah tiga. Nah, yang pertama kita akan bahas, yang pertama ada beli guys. Nah, beli ini UE-nya rame-rame. Nah, rame-rame banget ya. Di sini kalau nggak salah, beli ya. Kayaknya sih rame-rame, tapi kalau di Stockbit ini kok cuman OD ya. OD dan SQ ya. Tapi yang saya lihat di tempat yang lain itu dia rame-rame. Tapi yang kita lihat di sini untuk beli ini adalah capnya gede dan dia tanpa waran. Jadi kalau misalnya ada yang lain mending skip dulu aja sih kalau menurut saya. Tapi bisa aja sih dia juga arah. Tapi ya berat, Mas Pur bisa lihat aja Gotoh dan Bukalapak waktu listing. Gotoh, Bukalapak, Mora waktu biasanya gede-gede capnya itu rata-rata berat lah ya. Naik terus nggak maksimal gitu lah, kita punya duit dapatnya sama-sama sedikit, ya mending ini skip aja kalau menurut saya guys. Nah, tapi ini disclaimer on ya, Mas Bro bisa sesuaikan dengan apa yang saya katakan atau Mas Bro punya pendapat sendiri. Terus yang kedua adalah kentir guys. Ya, kentir ini sama ya, ini IPO-nya tanggal 8, tapi tetap aja dia penawaran umumnya juga deket-deket ya, deket-deket. Jadi kayaknya sih belum bisa ya, duitnya belum balik, dia penawaran umumnya udah selesai, jadi tetap aja nggak bisa Mas Bro. Bisa, saya ikut IPO misalnya beli, terus saya jual belinya, terus saya mau ikut lagi IPO kentir, ini nggak bisa, duitnya kan belum masuk ke RDN. Jadi istilahnya kalau si KNTR ini memang fundamentalnya agak bagus guys, ini guys, fundamentalnya agak bagus, dan dia itu seperti Mora gitu ya, dia fiber optik, dan kedepannya sih harusnya sih akan bagus untuk yang di masa yang akan datang. Tapi masalahnya dia itu tanpa waran dan
harganya juga 300. Nah, agak mahal ya. Ini mungkin skip dulu aja. Beli dan KNTR kita skip dulu. Terus selanjutnya adalah Zata. Nah, Zata ini adalah perusahaan jilbab ya, atau bisa dibilang kerudung atau tekstil muslim pertama di bursa. Nah, kalau kita lihat di sini UE-nya ada AI ya, UE Kehian. Di sini harganya 100. Nah, ini menarik, guys. Kalau ini menurut saya sih menarik. Kemungkinan kalau IPO Hunter, kalau yang IPO di harga 100 itu biasanya arah. Dia untuk listingnya itu tanggal 10. Berarti Mas Bro milih ini sama kayak milih KNTR. Nah, milih yang mana? Kalau menurut saya sih daripada KNTR mendingan Zata. Tapi ini disclaimer on. Ya, disclaimer on. Kita lihat selanjutnya adalah KDTN. Nah, ini KDTN ini adalah perusahaan ini ya, hotel ya, perhotelan. Di sini untuk dia itu listingnya itu di tanggal 9, yaitu IPO-nya di tanggal 9 November. Jadi ini penawarannya sampai tanggal 7. Tanggal 7 itu hari Senin. Ya, itu mepet juga, guys. Bareng-bareng juga akhirnya. Di sini kita lihat untuk ada waran ya, ini adminnya yaitu UE-nya itu MI Victoria Sekuritas, dan di sini ada warannya 5:1 dan dia IPO-nya di harga 100 ya, 150. Nah, ini juga mendingan. Jadi kalau menurut saya nanti listing yang di tanggal 9 si ke KDTN itu bisa jadi referensi. Oke, terus selanjutnya adalah Nine. Kalau Nine ini papan akselerasi. Dan papan akselerasi yang terakhir itu adalah Clean, dan Clean hancur. Berarti mendingan skip dulu karena banyak pilihan yang lain ya. Oke, terus selanjutnya adalah MKTR. Nah, MKTR ini ada bonus waran yang lumayan oke. Dia listing tanggal 8. Harganya juga cuma 120 dan dia warannya 1:1. Jadi kalau ada waran 1:1 itu tanda kutip itu 100% cuan ya kalau ada waran 1:1. Karena walaupun sahamnya ARB warannya dijual di 20 lebih, itu Mas Bro udah nutup seperti itu, guys, dari modalnya. Kalau arah terus warannya dijual di atas 50 itu udah langsung beggar. Jadi ini bisa jadi tanda kutip Mas Bro bisa cek sendiri pilihan yang pertama yang di IPO di tanggal 8 ya, tanggal 8. Dari tanggal 8 kan ada N9 ya, skip. KDTN oke, tapi dari tanggal 9. Terus MKTR ini yang pertama. Terus selanjutnya adalah Prey. Nah, Prey ini kalau menurut saya menarik ya IPO-nya, karena dia hanya menawarkan persentase 2% dari seluruh modal yang ditempatkan. Berarti ini sedikit banget, guys, buat retail, guys. Sedikit banget, dan kemungkinan bisa aja ini bau-bau kayak si teladan. Yang baru IPO kemarin yang rumah sakit di Medan itu saya lupa. Saya lupa rumah sakit yang terakhir, yang rumah sakit yang di Medan itu juga beggar. Nah, ini juga rumah sakit dan ini grup Saratoga. Nah, kalau saya sih kemungkinan saya akan ikut walaupun sedikit, dan saya akan keep saham ini mungkin beberapa lama seperti itu biar beggar lah, guys. Oke, ini untuk Prey kemungkinan ikut, tapi bagi teman-teman yang istilahnya itu kayak saya ini duitnya kecil ya, mainnya dikit aja di Prey. Oke, terus selanjutnya adalah Cabut. Nah, Cabut ini adalah emitennya anak usaha kalau nggak salah SSMS. SSMS-nya udah terbang kayaknya, waktu itu kita juga cuan ya di grup STS. Di sini harganya agak mahal, guys, yaitu 600 dan tanpa waran ya, 700 bahkan. Ya mungkin aja akan kayak teladan atau kayak teladan terus satu lagi apa? Aduh, lupa saya, guys. Ya sebelum itu ada sih. Teladan dan saham lupa. JAR ya. JAR juga ya. JAR juga kayak gini juga, cuman dia itu arah berjilid-jilid. Tapi kalau kita lihat di sini si Cabut ini UE-nya agak banyak, guys. Jadi kalau menurut saya sih kalau duitnya mepet-mepet ya skip aja seperti itu ya. Kok lupa. Terus sebenarnya adalah PDPP, guys. Kita lihat PDPP. Di sini listingnya tanggal 9. Ya kalau nggak tanggal 8, 9, 10 nih bareng-bareng. Dan pemesanannya juga sama. Dan di sini untuk PDPP itu UE-nya adalah MG.
Dan MG itu terkenal guys, suka goreng saham ya, minimal arah 3-4 kali seperti itu. Jadi 3-5 kali ya. Jadi ya mungkin ini bisa jadi referensi untuk beli, tapi di sini dia non waran ya untuk PDPP. Terus selanjutnya adalah BSBK. Nah, BSBK ini warannya paling legend ya, IPO tanggal 8. Ini warannya paling legend, yaitu warannya 100 dibanding 137. Artinya warannya jauh lebih banyak daripada sahamnya. Kemungkinan kalau arah satu kali aja ini saham udah beger. Arah satu kali saham udah beger ya. Terus di sini juga harganya penawarannya cuman berapa nih? Harga penawaran cuman Rp100 dan harusnya sih beger. Untuk UE-nya adalah SH. Nah, mantap nih. Bisa jadi referensi beli. Nah, terus selanjutnya adalah Omed. Nah, Omed ini perusahaan farmasi ya. Termasuk terkenal, barang-barang juga banyak. Tapi kalau sekarang, kalau kita lihat saham-saham rumah sakit dan farmasi lagi anyep ya. BMHS saya punya barang juga drop, saham Mika juga drop, dan saham-saham farmasi yang lain juga lagi drop. Dan ini IPO di saat yang nggak tepat, teman-temannya lagi merah-merah, ya IPO. Nah, kalau menurut saya sih ini skip ya, skip. Jadi kesimpulannya apa yang dibeli? Yang pertama adalah BSBK. Kamu dapat waran besar. Terus yang kedua itu adalah MKTR nih ya, yang waran 1:1. Nah, pertama BSBK, terus yang kedua MKTR, terus yang ketiga adalah PDPP, ya PDPP, ya BSBK dulu, BSBK, terus MKTR, terus PDPP, terus KDTN. Nah, yang selanjutnya adalah Zata dan Prai. Nah, itu dia urutannya guys. Jadi kalau nanya saya, Bang, apa aja saham IPO yang mau lo beli? Kan jadi kita juga ada prioritas ya. Prioritas yang pertama yang mau saya beli adalah BSBK. Ya, warannya besar. Terus waran 1:1 yaitu MKTR. Habis BSBK, MKTR. Nah, urutannya selanjutnya itu adalah PDPP. Yang ini ada MG-nya. Ya, ketiga ini mungkin porsinya agak besar di saya yang beli. Terus yang keempat itu adalah saham dari KDTN. Nah, ini juga bonus waran 5:1. Nah, ada 4 ini deh yang porsi saya besar. Terus kalau masih ada uang sisa, saya akan ikut Zata dan Pre. Ya, oke Mas Bro, itu ya. Mungkin jawabannya Mas bisa catat sendiri aja, ya, bisa ulangi aja video ini apa yang saya beli dan itu urutannya guys. Urutannya. Jadi kalau dibilang apa yang mau paling gede beli, ya BSBK. Yang nomor 2 apa? MKTR. Terus yang nomor 3 apa? PDPP. Nomor 4 KDTN. Terus yang nomor 5 dan 6 kalau masih ada sisa dana, saya mau ikut Zata dan Pre. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya. Sampai ketemu di video berikutnya.